Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Adapun pokok-pokok yang akan kita bacakan adalah yang pertama, cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Yang kedua ada Muhammadiyah dan pemihakan terhadap kaum perempuan. Ketiga, Aisyah dalam gerakan gender modern. Keempat, Aisyah dan gerakan pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, peran dan kontribusi perempuan Aisyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akan dibacakan oleh Isnaini Nur Azizah, NIM 34, dan saya sendiri Ihsan Ganjar, NIM 35. Materi yang pertama adalah cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Di antara persoalan sosial yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Bermunculnya kriminalitas yang menjadikan perempuan sebagai korban telah cukup lama menjadi perhatian pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Hingga kini, persoalan tersebut masih relevan untuk terus dicarikan formula antisipasinya. Muhammadiyah merupakan salah satu dari sekian elemen masyarakat yang cukup konsen dalam menyelesaikan persoalan perempuan akibat diskriminasi yang melanda mereka. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi perhatian sejak awal berdirinya perserikatan di era Kiai Dahlan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Kiai Dahlan sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Dahlan menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah dalam hal pelindungan hak perempuan salah satunya adalah dengan dibentuknya Ortom Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Materi selanjutnya adalah Muhammadiyah dan pemihakan terhadap kaum perempuan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia harus ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam masalah pemberdayaan perempuan ini. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan semangat tajdid atau perubahan Muhammadiyah yang sudah digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang keras terhadap taklid dan keterbukaannya terhadap perubahan menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikap keras terhadap aspek-aspek kultural yang disebut dengan bid'ah dan sikap taklid yang membelenggu umat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Penguburan yang sederhana merupakan suatu contoh mengajarkan kepada umat Islam agar berhemat tanpa menghilangkan unsur-unsur yang diajarkan oleh Islam. Di sisi yang lain juga membuka Muhammadiyah untuk terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur inovasi baru yang membawa maslahat. Walaupun dari manapun asalnya, inovasi itu asalkan tidak bertentangan dengan kedua prinsip di atas yaitu Al-Quran dan Sunnah, ini seperti keterbukaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beradaptasi terhadap pemikiran dan institusi yang berasal dari kolonial Barat dan Kristen seperti sistem pendidikan, kurikulum, pakaian, panti asuhan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah Aisyah dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan. Aisyah sendiri merupakan gerakan perempuan Muhammadiyah yang telah diakui dan dirasakan perannya dalam masyarakat sebagai salah satu organisasi otonom pertama yang dilahirkan dari Muhammadiyah yang memiliki tujuan yang sama dengan Muhammadiyah. Aisyah memiliki garapan program kerja yang sangat khusus, strategis, dan visioner yaitu perempuan. Peran dan fungsi perempuan merupakan bagian terpenting dalam gerak roda kehidupan, sebab pepatah bilang wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka akan makmur negaranya. Tetapi kalau wanitanya di negara tersebut hancur, maka akan hancur pula derajat negara tersebut. Komitmen Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam di tanah air dapat dibuktikan
sampai usia menjelang 1 abad ini. Muhammadiyah dalam bidang perempuan dapat terbantu karena bidang ini digarap dan dikembangkan oleh otonom tertua ini. Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Dengan visi tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Aisyah melalui Majelis Ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya adalah Aisyah dalam gerakan gender modern. Perbedaan gender sesungguhnya itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu yang pertama adalah marginalisasi atau peminggiran, kemudian ada subordinasi atau penomorduaan atau anggapan tidak penting, kemudian ada stereotipe atau pelabelan negatif yang biasanya dalam bentuk pencitraan yang negatif, kemudian ada violence atau kekerasan, kemudian ada double burden atau beban kerja ganda atau lebih, dan sosialisasi ideologi peran gender. Perbedaan gender ini hanya dapat mempersulit baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan Aisyah adalah masyarakat yang rahmatan lil alamin, masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat, baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat utama, masyarakat madani, masyarakat yang berkesetaraan, dan masyarakat yang berkeadilan gender. Aisyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender itu berkiprah dengan merespon isu-isu perempuan seperti KDRT, kemiskinan, pengangguran, kemudian ada trafficking, pornografi dan aksi, kemudian ada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan sekaligus memberdayakan secara terorganisir, terprogram dengan menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Kemudian model gerakan Aisyah dalam bentuk keluarga sakinah atau qaryah thayyiban merupakan arus utama strategis gerakan Aisyah dalam membangun kehidupan umat yang lebih baik dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan sosial agar lebih dekat dengan pertumbuhan dan perkembangan kondisi masyarakat modern. Maka dilakukan pengkayaan seperti model gerakan Aisyah berbasis jamaah, karena jamaah merupakan bagian paling nyata yang hidup dalam masyarakat. Muhammadiyah dan Aisyah ini sampai sekarang tetap berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilihat dari Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta mengenai program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang di dalamnya itu terdiri dari visi pengembangan dan program pengembangan. Baik, yang terakhir adalah peran serta kontribusi perempuan Aisyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tugas dan peran sederhana ini, Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Kehadiran Aisyah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa, karena Aisyah menjadi salah satu inisiator terselenggaranya kongres bersama dengan organisasi-organisasi lain. Misal, salah satunya adalah Wanita Taman Siswa dan lainnya. Aisyah hadir sebagai gerakan perempuan yang berkemajuan dulu, kini, dan ke depan. Persoalan-persoalan keadilan gender, perjuangan untuk perempuan, perjuangan untuk anak-anak, dan sebagainya. Itu memang menjadi bagian dari nafas dakwah Aisyah yang mengambil inspirasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Salah satunya dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah dengan memahami pesan dari Allah yang berwawasan adil tanpa diskriminasi itu, maka ini menjadi bagian dari nilai-nilai spiritual perempuan Islam untuk menggerakkan perempuan Indonesia agar menjadi semakin berkemajuan seperti itu. Dalam konteks keindonesiaan saat ini itu saat ini maupun ke depan, Aisyah mengajak pemerintah dan semua komponen bangsa di pusat dan di daerah untuk bersama-sama terus memupuk kesadaran kolektif untuk memajukan perempuan sebagaimana laki-laki sebagai insan mulia fi ahsani takwim dalam mengembangkan fungsi-fungsi kehidupan yang membawa pada kehidupan yang utama, adil dan berkeadaban tanpa diskriminasi. Penting untuk dikembangkan secara intensif komunikasi, sinergi, dan kerjasama seluruh pihak dalam mendorong dan mengembangkan peran organisasi-organisasi perempuan di negeri ini maupun dengan dunia internasional dalam membangun keunggulan bangsa di tengah persaingan global. Bersamaan dengan itu, disusun dan diaktualisasi peran-peran strategi gerakan dan organisasi perempuan di Indonesia dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, ketenagakerjaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, aktivitas politik dan bisnis yang sehat, memecahkan masalah-masalah bangsa, meraih keunggulan. Aisyah sebagai perempuan Muhammadiyah senantiasa terbuka dan berkomitmen kuat bersama seluruh komponen bangsa dalam membangun kehidupan berbangsa yang bermakna menuju Indonesia yang lebih maju. Kesimpulan dari materi Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan kali ini adalah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi Kiai Dahlan itu sangat memperhatikan perempuan sebagai generasi penerus umat Islam. Karena itulah Kiai Ahmad Dahlan itu menyuruh agar perempuan juga harus belajar dan bersekolah selayaknya para kaum laki-laki. Komitmen Muhammadiyah ini dalam hal perlindungan hak perempuan salah satunya itu diwujudkan dengan dibentuknya Ortom Aisyah dan Nasyatul Aisyah yang bergerak ikut memajukan bangsa Indonesia khususnya untuk bagi kaum perempuan. Baik, sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.